Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini kita datang dengan sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari saat ini kita akan memulai ibadah worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau menaikkan pujian penyembahan kami, kiranya Tuhan mengurapi dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Kasihnya di
Curahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Mari kita bersorak-sorai meninggikan nama Yesus. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari bangkit serukan nama Yesus, sebab namanya di atas segala nama sanggup memberikan kemenangan kepada setiap kita. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, maju ratakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami temukan kasih-Mu. Kau ada, Kau hadir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kau-lah menara kekuatan bagi setiap kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami. Saat kami mengalami pergumulan ya Tuhan, kami tetap percaya Engkau Allah yang tidak akan membiarkan kami menghadapinya sendiri. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang akan terus menyertai kami, memperlengkapi kami dengan kekuatan ilahi ya Bapa, supaya kami semua boleh tetap teguh iman kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan membantu kami untuk kami bisa menyelesaikan setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak hanya butuh pertolongan-Mu, tapi kami juga butuh firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah pada sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, karena kami sadar rohani kami ya Tuhan memerlukan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi perenungan yang baik ya Tuhan bagi setiap kami. Urapilah kami ya Bapa, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini ya, sore hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Korintus ya. 1 Korintus 6 ayat 1-7. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Kita belajar dulu latar belakang surat ini ditulis ya saudara. Jadi Korintus ini terletak di wilayah negara Yunani, ya Yunani kuno. Nah, Yunani itu masyarakatnya punya kebiasaan kalau ada masalah ya antara satu dengan yang lain itu selalu dibawa ke gugatan hukum, ke pengadilan. Pengadilannya itu seperti ke pengadilan rakyat gitu saudara. Jadi nanti yang akan menentukan benar salahnya itu dipilih dari orang-orang, itu ada 201 orang, 401 orang. Jadi ada dipilih dari masyarakat gitu saudara. Dan mereka itu dibayar untuk mengadili perkara-perkara atau masalah-masalah atau perselisihan yang terjadi di antara masyarakat di Yunani ya. Nah, jadi ketika Paulus ini melihat ya jemaat di Korintus, Korintus ini juga termasuk wilayah Yunani dan jemaat di Korintus juga punya kebiasaan-kebiasaan lama yang mereka bawa dari dulu, yaitu kebiasaan untuk suka menggugat. Kalau misalkan ada perselisihan ya di antara mereka, itu mereka tidak selesaikan sendiri, tapi mereka bawa itu ke jalur gugatan hukum. Seperti itu saudara. Nah, kita mau belajar sesuatu ya dari surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus. Jadi begini saudara, kadang-kala kita itu waktu punya perselisihan ya dengan saudara kita seiman, kita itu merasa tidak puas kalau ini cuma diselesaikan biasa. Kita merasa ini perlu di blow up. Di blow up itu kayak diperbesar masalahnya. Kadang-kala kita ini suka gini, enggak kadang sih, sering ya. Kita ini sebagai manusia sering merasa gini, kalau saya punya masalah dengan si B, saya akan cari orang ya, cari teman untuk membenarkan pendapat saya. Nanti saya cari teman lagi ke sana, saya cari teman lagi. Kalau bisa saya punya banyak orang yang mendukung pendapat saya supaya saya ini bisa menang kalau berdebat lawan si B, kan gitu kan. Sebaliknya si B juga sama, akan melakukan hal yang sama, cari dukungan. Pada dasarnya kita kalau bertengkar dengan orang lain itu kita merasa kita perlu pendukung. Makanya kita ini cenderung tidak menyelesaikannya secara langsung dengan orangnya, tetapi kita ini cenderung akan ngomongin orangnya dulu. Betul enggak saudara?
Biasanya kan begitu. Jadi kita akan ngomong dulu sama orang lain tentang orang yang kita tidak suka. Tujuannya apa? Supaya kita merasa punya pendukung. Selain itu tujuannya supaya kita ini merasa lega. Wah, ternyata bener kok aku ini. Kata si C bener kok aku, si B salah gitu. Jadi kita itu punya kebiasaan seperti itu. Kalau punya perselisihan dengan orang lain, terutama dengan saudara seiman, saudara. Itu kita mau negur sendiri sungkan, mau ngomongin sendiri, mau ngelurusin sendiri sungkan, maka kita akan memilih ngomongin dia dengan orang lain. Supaya kita ini merasa lega, merasa dibenarkan gitu. Nah, sebetulnya bentuk gugatan itu juga salah satunya ya seperti ini. Kita ini ndak kepingin cepat menyelesaikan masalahnya, malah kita ini istilahnya dalam tanda kutip menggugat saudara seiman kita. Menggugat itu kan artinya mempertentangkan permasalahan itu di muka umum gitu. Mencari pembenaran dari orang-orang sekitar. Karena yang terjadi di Yunani itu juga begitu, saudara. Itu dipertentangkan di muka umum supaya ditemukan kebenaran. Benar siapa gitu. Yang menentukan bukan hakim-hakim yang ditunjuk oleh pemerintah di sana waktu itu, tetapi ini masyarakat yang dibayar seperti itu. Nah, Paulus ini secara spesifik ya menegur orang-orang di Korintus. Kenapa? Karena menurut Paulus keterlaluan ini jemaat di Korintus. Masa masalah dengan sesama saudara seiman itu sampai dibawa ke gugatan gitu. Sampai dimunculkan ke publik. Keterlaluan sekali gitu. Padahal seharusnya masalah di antara jemaat itu harus diselesaikan dengan sesama jemaat juga. Kalau tidak bisa selesaikan berdua, cari orang-orang yang seiman ya, yang bisa menengahi atau membantu menyelesaikan atau mendamaikan permasalahan ini. Jadi istilahnya itu Paulus ini menegur jemaat di Korintus itu karena mereka suka membesarkan permasalahan itu sampai didengar orang-orang yang tidak seiman. Dan ini merupakan satu contoh yang sangat jelek, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara sesama orang Kristen itu bertengkar dan sampai keluar ya, sampai besar, sampai didengar dengan orang-orang sekitar, tetangga-tetangga dan sebagainya, sampai didengar orang lain, bukankah itu mempermalukan Kristus, saudara? Kenapa orang Kristen ini saling bertengkar? Kan begitu. Kita tidak perlu ngomong ke luar sudah. Sesama orang Kristen aja karena kita sering berselisih. Kenapa mesti seperti itu? Nah, Paulus ini mempermasalahkan hal itu dan dia menegur orang-orang di Korintus ya gara-gara masalah ini. Ada beberapa poin ya yang ditekankan oleh Paulus di surat ini di 1 Korintus 6 ayat 1-7. Yang pertama, jadi di jemaat ini ya saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain. Wah, ini luar biasa ini. Bisa seperti itu, saudara. Saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain. Jadi dia itu merasa dirugikan ya oleh saudara yang lain. Sehingga dia ini harus menentukan gugatan-gugatan gitu. Nah, yang kedua, poin kedua yang disoroti oleh Paulus ya di surat ini, jemaat di Korintus itu sampai membawa perkara-perkara yang terjadi di antara mereka sendiri. Itu sampai dibawa ke pengadilan, ke gugatan publik. Ya. Ingat bahwa di Yunani itu pengadilan ini tidak dihakimi oleh 1-2 hakim. Tetapi yang menjadi hakim dari pengadilan terhadap perkara sehari-hari itu adalah masyarakat sekitar yang dipandang paham secara hukum untuk membantu menyelesaikan pertikaian di antara 2 orang. Bayangkan saudara, jadi di Korintus jemaat satu bermasalah dengan jemaat lain, lalu mereka membawa perselisihan ini ke pengadilan umum. Dan mereka meminta masyarakat sekitar itu yang menentukan siapa benar siapa salah. Ini keterlaluan ini menurut Paulus. Kenapa? Karena kita lihat ya di ayat 2, coba lihat ayat 2. Ini alasan Paulus mempertentangkan itu. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ya. Jadi ya,
kita ini sebagai jemaat Tuhan, itu nanti di akhir zaman, di hari penghakiman, itu kita akan menjadi hakim atas dunia. Bersama-sama dengan Kristus. Nah, kita ini menghakimi dunia ya. Tapi menyelesaikan perkara di antara sesama saudara seiman saja kita tidak bisa. Ini yang dipermasalahkan Paulus ya, terhadap jemaat di Korintus. Makanya dia itu sangat, saya membaca ini, itu emosional menurut saya suratnya ini. Karena berkali-kali itu diomong, tidak tahukah kamu, tidak tahukah kamu. Kalau kita belajar bahasa saudara, kalimat frasa tidak tahukah kamu, itu menunjuk kepada penekanan terhadap sesuatu yang sebetulnya orang itu tahu. Tapi enggak dilakukan gitu saudara. Kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Nah itu artinya itu Paulus ini emosional waktu nulis surat ini. Kamu ini tidak tahu. Jadi menurut Paulus, jemaat di Korintus ini sebetulnya tahu bahwa perselisihan itu harusnya diselesaikan di antara mereka secara damai. Tetapi malah mereka bawa ke gugatan, ke pengadilan. Hanya demi apa saudara? Hanya demi memuaskan hasrat mencari keadilan ini saudara. Hanya demi memuaskan hasrat pribadi. Nah kita lanjutkan ya. Yang ketiga ya, masalah yang diajukan sebagai gugatan, ini masalah sepele. Masalah sehari-hari ini ditulis ini di ayat 3. Apalagi ayat 3 tadi, apalagi perkara-perkara biasa. Bayangkan saudara, kalau kita belajar Alkitab lebih dalam ya, yang dimaksud perkara-perkara biasa di Korintus ini, itu perkara-perkara masalah ini saudara. Misalkan masalah tanah, masalah uang, itu perkara-perkara biasa itu. Masalah uang, masalah fitnah-memfitnah, masalah salah paham gitu saudara. Jadi yang dimaksud perkara biasa dalam hidup sehari-hari itu. Nah, Paulus ini kepingin seperti ini saudara. Dia itu memberi nasihat ya kepada jemaat di Korintus. Coba lihat ayat ke-4. Ayat 4. Ayat 5. Nah, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Jadi ya, Alkitab ini mengajarkan kepada kita, kalau kita punya permasalahan atau perselisihan dengan saudara seiman, ini tidak boleh sampai menjadi konsumsi publik, saudara. Dalam arti begini, sampai orang-orang di sekitar ini tahu, kalau sesama orang Kristen ini bertengkar, ini sungguh membuat malu, saudara. Orang-orang Kristen itu bertengkar. Apalagi orang-orang yang tidak percaya itu tahu kalau orang-orang Kristen bertengkar. Waduh. Gimana cara kita ngomong sama orang lain? Yesus Kristus itu juru selamat, dia yang membawa damai di dunia ini. Damai dari mana wong kita aja bertengkar gitu kan. Orang-orang Kristen aja bertengkar gitu. Nah itu solusi pertama yang disampaikan oleh Paulus ya terhadap perkara-perkara di Korintus. Yang pertama, Paulus menghendaki supaya ada orang di antara jemaat yang bisa menengahi. Kalau memang tidak bisa selesai sendiri, harus ada yang menengahi, tetapi itu orang-orang di antara jemaat. Jadi ini perlu kita sadari saudara, kita mesti belajar kalau ada permasalahan ya dengan sesama saudara seiman, itu jangan cari hakim di luar. Jangan cari dukungan dari samping kanan kiri saudara. Supaya kita ini merasa puas karena kita ini ada yang membenarkan gitu. Tidak begitu. Seharusnya kita ini cari orang-orang di antara jemaat. Tentu saya percaya ya kita ini paham. Kalau kita kepingin menyelesaikan sesuatu, kita pasti cari-cari orang yang rohani. Sir. Karena di firman Tuhan yang lain itu disampaikan bahwa kita ini mesti cari orang-orang yang rohani. Sir. Untuk kita ini bisa menyelesaikan perkara di antara kita. Ini yang solusi pertama. Lah, solusi kedua itu di ayat 7. Sir. Solusi kedua, dan menurut saya solusi ini adalah solusi yang terbaik, yang 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Sebetulnya yang membuat kita ini saling bertengkar adalah karena kita ini tidak mau rugi. Biasanya. Kita itu merasa kalau kita ini dirugikan sama orang lain,
itu kita merasa sangat teraniaya itu, saudara. Dan kita memperjuangkan itu supaya itu tidak terjadi. Lah, itulah yang menimbulkan pertengkaran di antara jemaat. Jadi ya, menurut Paulus, jangankan kamu bawa perkara ini ke pengadilan, kamu bertengkar saja itu sudah kekalahan. Itu kata Paulus. Dan saya setuju dengan perkataan Paulus itu, saudara. Adanya saja pertengkaran di antara kita, ada saja perkara di tengah-tengah jemaat, di antara saudara seiman itu ada masalah, ada perselisihan, itu sudah merupakan sebuah kekalahan. Sudah merupakan sebuah kekalahan. Jadi saudara percuma cari pembenaran ke orang lain, saudara sudah kalah sudah. Percuma sudah. Begitu saudara bertengkar, saudara perlu cari sudah orang lain, aku bener kan, percuma. Saudara sudah kalah. Jadi menang atau kalah debat, saudara sudah kalah. Begitu. Itu kan firman Tuhan yang ngomongin. Nah, mengapa kita ini tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa sih? Padahal sebetulnya ya, kalau kita ini mau sedikit rugi demi supaya terciptanya kedamaian, saya percaya ya, kehidupan damai itu pasti akan tercapai, saudara. Kadangkala kita ini selalu merasa pokoknya yang rugi orang lain enggak apa-apa, saya enggak boleh. Dan itulah yang membuat perkara di antara kita. Maka dari itu ya, menurut saya ya saudara, saudara boleh setuju atau enggak, tetapi menurut saya ayat 7 ini harus kita pegang, saudara. Saat kita ini merasa ada sesuatu terjadi ya, perselisihan di antara sesama saudara iman. Misalkan salah paham, kita salah bicara, kita salah menyampaikan informasi gitu. Kalau kita salah, tidak ada salahnya kita minta maaf, kan begitu. Kalau kita benar, tapi orang lain yang menyebarkan informasi yang salah tentang kita, ya posisinya kita yang rugi. Tapi ya, kita tidak perlu memperjuangkan sampai sedemikian rupa sampai pokoknya aku harus klarifikasi, pokoknya aku harus begini, pokoknya aku tidak terima ini aku difitnah. Saudara tidak percaya kalau Tuhan itu beserta. Kalau Tuhan beserta kita, Tuhan akan membela, saudara. Tidak perlu kita susah payah bela diri. Maka dari itu ya, kita belajar sore hari ini. Ini mungkin memang agak kurang enak, saudara, firman Tuhan ini karena berupa teguran. Tetapi saya percaya teguran yang disampaikan oleh firman Tuhan itu berkuasa mengubah kehidupan kita. Amin. Jadi ya, mari kita belajar ya, pegang ayat yang ke-7 ini, saudara. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi mulai sekarang kalau misalkan kita ini mengalami perselisihan ya dengan saudara seiman kita, ingat ayat ini, saudara. Aku tidak mau kalah dengan terjatuh di dalam konflik. Aku tidak mau kalah. Mending kita ini menderita ketidakadilan gitu, lebih baik. Lebih baik kita menderita kerugian. Karena kalau kita menderita kerugian ya, tetapi kita tetap bertahan untuk supaya fellowship kita dengan saudara seiman kita ini tetap terjaga, maka percayalah ya, pembelaan Tuhan pasti datang, saudara. Ingatkah saudara peristiwa ketika saudara kalau pernah dengar ceritanya Kostif ya, saudara. Itu kan pernah cerita, ini bukan dengan saudara seiman, dengan orang lain. Masalah tanah itu kan pernah diceritakan. Tanah di sekolah itu yang belakang itu kan sempat bertikai dengan orang di sampingnya. Tapi begitu ngalah, saudara. Begitu ngalah, ya wes tidak apa-apa, rugi. Bayangkan tuh rugi tidak sedikit, saudara. 100 kali 3. 100 ya? 100? Oh 3 kali 60 meter, saudara. Jadi itu 180 meter persegi. Wah itu uang berapa itu? Ratusan juta mungkin. Lah tetapi ya ketika belajar itu dilepas, ngalah, kan itu posisinya menderita kerugian. Lebih suka menderita ketidakadilan, lebih suka menderita kerugian. Ternyata tanahnya tambah lebar, tidak tambah sempit. Tanahnya sekolah itu. Lah saya lihat peristiwa-peristiwa itu ya, memang firman Tuhan ini tidak pernah gagal, saudara. Jadi kalau memang firman Tuhan ngomong, kamu kenapa tidak mau menderita kerugian? Kenapa kamu tidak mau menderita ketidakadilan? Nah,
Kalau firman Tuhan ngomong gitu, berarti memang kita ini diajar untuk mengalah, saudara. Nah, kalau kita mengikuti firman Tuhan, percayakan saudara kalau firman Tuhan ini pasti akan berbuat sesuatu. Amin. Karena yang ngomong ini Tuhan, saudara. Ya kalau yang ngomong Tuhan ya sudah kita ikuti saja gitu ya. Mungkin memang awalnya enggak enak, tapi saya percaya itu enggak lama kok. Kerugian yang kita alami itu enggak lama. Karena semua itu akan berubah menjadi hal yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan ini yang memberkati kehidupan kita. Firman ini mungkin agak tidak enak, saudara. Tetapi saya percaya, saudara, obat yang menyembuhkan itu rasanya juga pahit. Ya. Jadi mari kita belajar menelan ya firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kita. Kita ingat betul kalau kita nanti ada perselisihan timbul ya di antara sesama saudara seiman terutama ya. Ingat firman Tuhan ini. 1 Korintus 6 ayat 7. Biarlah kita ini belajar menderita ketidakadilan dan belajar menderita kerugian. Percayalah firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Kalau firman Tuhan suruh kita ini maka selalu ada hal baik di baliknya. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami ya Bapa. Seringkali kami ini terjebak dalam situasi di mana kami berusaha menuntut keadilan, terutama di kalangan saudara seiman kami. Kami seringkali berusaha mempertahankan pendapat kami karena kami merasa pendapat kami ini benar. Sampai kami rela bertengkar dengan orang lain. Sampai kami memilih untuk berkonflik dengan saudara seiman kami. Kami memilih untuk berjuang meraih keadilan untuk memuaskan diri kami. Kami memilih ya Tuhan berusaha untuk tidak rugi ya Tuhan. Sampai-sampai kami berusaha untuk mengalahkan saudara seiman kami di dalam konflik-konflik yang kami alami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami ini benar-benar sadar pada saat ini bahwa sebetulnya ada perkara di antara kami saja itu merupakan sebuah kekalahan bagi setiap kami. Kami seharusnya hidup dengan kasih. Kami seharusnya saling mengasihi. Kami seharusnya hidup dengan damai satu dengan yang lain. Bukan malah kami mencari masalah kesana kemari. Kami rindu ya Tuhan memiliki kasih yang besar di dalam hati kami. Supaya kami ini belajar untuk selalu mengalah ya Tuhan. Di dalam segala perkara yang terjadi, kami mau belajar untuk menderita kerugian. Kami percaya meskipun kami menderita kerugian pada awalnya, tetapi kalau kami mau belajar melakukan firman Tuhan ini, maka kami pasti akan mengalami hal yang besar dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan itu tidak pernah pindah ya Tuhan dari kehidupan kami. Kalau kami memang benar-benar mau ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Mari ya Bapa, berikan kami satu kelegaan hati, kelapangan dada. Saat kami mengalami masalah dengan saudara seiman kami. Kami rindu ya Tuhan, kami ini belajar jadi orang yang mengalah. Kami rindu belajar untuk lebih mengutamakan kedamaian ya Tuhan daripada permusuhan ya Tuhan di antara jemaat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Saat saudara seiman kami melihat kehidupan kami, mereka melihat ada Kristus dalam hidup kami. Saat orang-orang di luar sana melihat kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, mereka melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami semua. Karena mereka melihat ada kerukunan di antara kami ya Tuhan, sesama saudara di dalam iman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami percaya Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Saat kami mulai terjebak dalam situasi di mana kami mau berkonflik dengan orang lain, ingatkan kami akan firman Tuhan ini ya Tuhan. Bahwa kami harus belajar menderita ketidakadilan. Kami harus belajar menderita kerugian. Kami harus belajar mengalah ya Tuhan. Demi kedamaian tercipta ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengajar, menegur, mengubah kehidupan kami menjadi serupa dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri
Worship at Home pada sore hari ini kami percaya Tuhan yang membubuhkan berkat atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.